Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, peserta didik? Apakah baik-baik saja? Semoga tetap baik-baik saja ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga keselamatan. Pada pagi hari ini pertemuan kita berbeda dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Bagaimana pertemuan sebelumnya kita melalui video conference, pada pagi hari ini kita akan melalui video pembelajaran. Nah, saya akan menginformasikan beberapa informasi pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan link presensi. Untuk link presensi pada hari ini harus diinputkan hari ini juga dan akan ditampilkan nanti di pertengahan video. Jadi terus pastikan peserta didik memperhatikan video berikut ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi baru terkait dengan KD 319, yaitu konsep MVC. Nah, apa itu konsep MVC? Bagaimana pengertiannya? Mari kita simak penjelasan video di bawah ini. Konsep MVC dalam pemrograman berorientasi objek, kelas 12 SMK Hidayah Semarang, oleh Adi Bagas Wisnuaji. Sebelum memulai pelajaran, saya ingatkan kembali bahwasanya link presensi akan dikirimkan di tengah video. Jadi untuk itu peserta didik diharapkan mampu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini secara full. Dan link presensi akan ditutup pada jam 12 malam nanti. Sehingga jangan lupa untuk melakukan presensi pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami pengertian tentang MVC, konsep dasar tentang MVC, dan juga pengaplikasian konsep MVC pada program. Nah, memasuki pengertian dari MVC. MVC itu merupakan kepanjangan dari model, view, dan controller. Apa itu model, view, dan controller? Sebelumnya, MVC merupakan salah satu penerapan komponen design pattern dalam pemrograman berorientasi objek, di mana konsep ini membedakan antara kelas-kelas yang mempresentasikan data, kelas-kelas yang mengatur tampilan atau view, dan juga kelas-kelas yang pengaturan data controller. MVC ini walaupun sangat merepotkan di awal, namun dalam jangka panjang kode-kode program yang telah dibuat akan lebih mudah dalam di-maintain, karena developer bisa mengubah salah satu kode program tanpa harus mengubah kode program yang lainnya. MVC ini, desain pattern MVC digunakan developer untuk memudahkan dalam mengelola coding yang ada di program tersebut. Nah, di sini bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita analogikan MVC ini ke dalam dunia nyata. Yang kita bisa lihat di gambar bagian sebelah kiri itu terdapat beberapa alur di mana orang hendak ingin memesan makanan. Ya, yang pertama itu ada seorang user atau kita bisa menyebutnya customer karena di sini di restoran ya, bukan untuk aplikasi. Nah, customer memilih makanan kemudian membayarkan itu ke dalam kasir. Setelahnya kasir menerima pembayaran dari customer, kemudian diteruskan pesanannya ke koki untuk dimasakkan masakannya. Sang koki atau chef ini memasak makanan yang telah dipesan oleh peserta. Nah, setelahnya disampaikan lagi ke user. Jadi model MVC ini kurang lebih seperti itu. Jadi setiap bidang, setiap peran, setiap objek dia memiliki peran masing-masing. User memesan makanan, kasir menerima pembayaran dari user, koki memasak masakan kemudian disampaikan diteruskan ke dalam user. Dari sini bisa dipahami. Nah, konsep dasar dari MVC sendiri.
bisa dilihat di sebelah gambar sebelah kanan. Kira-kira model MVC jika digambarkan akan seperti itu. Jadi yang pertama kita bisa melihat user menginputkan data. Data masuk ke dalam view, kemudian masuk ke controller untuk diolah di DAO. Apa itu DAO? DAO adalah Data Access Object, yaitu kelas yang khusus menyediakan operasi insert, update, delete, dan query ke database. Kemudian dari DAO datanya masuk ke database dan disimpan di database. Terus bagaimana user ingin menampilkan data yang dari database? Sama dari database, data diteruskan ke DAO, kemudian ditampilkan di view melalui controller. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dari gambar di kanan ini, kira-kira developer hendaknya membuat 5 buah package, yaitu view, controller, model, DAO, dan juga database. Di bagian view merupakan kelas-kelas yang mengimplementasikan user interface dari program yang dibangun. Bagian-bagian inilah yang dilihat user dan berinteraksi langsung dengan user. Setiap ada request ataupun aksi yang diminta oleh user yang berhubungan dengan data akan diteruskan ke bagian controller yang sesuai. Kemudian bagian controller merupakan kelas-kelas yang mengendalikan alur program secara keseluruhan, mengandung bisnis logic dan sebagai penghubung antara view dengan model dan DAO. Kelas ini merupakan permintaan atau merespon permintaan aksi dari view ke kelas DAO yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke dalam kelas model. Bagian model pada Java menggambarkan struktur pada data di database. Bagian ini dipresentasikan oleh POJO. POJO. Apa itu POJO? Plain Old Java Object. POJO adalah kelas Java biasa yang lengkap dengan properti dan metode getter-setter terhadap atribut-atributnya. Biasanya tidak memiliki metode lain selain getter-setter. Contoh, kelas mahasiswa yang hanya memiliki metode getter-setter yang sesuai dengan atributnya, getNameIP atau setNIP, atau getName atau setName, getName dan setName. Kemudian bagian DAO. Bagian DAO merupakan kelas-kelas yang melakukan manipulasi data yang terdapat pada database. Tentunya kita sudah mengenali pada database, mengenal istilah CRUD, create, read, update, dan delete. Dan di bagian database yaitu berisi kelas yang bertugas membuka koneksi dengan database tertentu dan memberikan objek connection ke kelas DAO yang membutuhkan koneksi. Dari sini bisa dipahami, bukan? Nah, untuk itu nantinya silakan teman-teman untuk melakukan praktikum sendiri mengenai MVC. Pada video selanjutnya akan menampilkan tutorial dari MVC pada bahasa pemrograman Java. Nah, berikut adalah contoh dari penerapan pada program. Bisa kita lihat di samping kanan. Terdapat sebuah package yang mengatur di mana letak MVC ataupun package yang sesuai untuk melakukan MVC. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan itu terdapat yang pertama ada resto, di mana di dalamnya terdapat kelas main program. Dan ada controller yang di dalamnya ada kategori controller dan juga product controller. Kemudian ada package DAO, ada database, model, dan juga view. Ini sesuai dengan pembahasan kita di awal tadi, di mana setidaknya developer membutuhkan 5 package atau 6 package untuk mengaplikasikan gambar yang ada di atas tersebut. Nah, untuk link presensi
bisa diketik, bisa diakses di bagian sebelah pojok kanan atas. Nah, jangan lupa untuk melakukan presensi ya. Dan presensi akan ditutup pada hari ini juga jam 12 malam. Dari sini jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup Classroom ataupun grup WA yang telah kita buat. Untuk itu, jangan lupa untuk mengaplikasikannya juga ke dalam program kalian menggunakan desain pattern MVC ini. Karena kita tahu semua bahwa desain pattern MVC banyak digunakan di perusahaan-perusahaan dan dibutuhkan ketika kita mendevelop sebuah program yang besar, sehingga akan memudahkan kita untuk memaintain program dengan mudah ketika menggunakan MVC tanpa mengubah kode-kode program yang lain. Everybody in this country should learn to program a computer because it teaches you how to think. Jadi kata-kata yang saya sukai dari Steve Jobs. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan materi pada pagi hari ini. Untuk penugasan akan disampaikan melalui Google Classroom. Untuk kritik dan saran terkait pembelajaran, silakan untuk email ke saya, karena kritik dan saran kalian adalah bahan untuk memajukan saya ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.